Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are all fine, you are all healthy. Tetap di rumah dan jangan lupa tetap pakai masker kalian, gunakan hand sanitizer, dan di rumah saja ya, jangan bepergian kalau memang tidak benar-benar dibutuhkan. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan masih belajar tentang correlative conjunction. Kita akan belajar tentang dua correlative conjunction yang belum kita bahas pada video kita yang pertama, yaitu either or dan neither nor. Nah, bagi kalian yang masih bingung apa itu correlative conjunction, kemudian mungkin both and itu apa, not only but also apa, silahkan kalian bisa buka ke video yang lebih dulu saya post. Jadi video yang pertama, penjelasan bagian pertama dari correlative conjunction. Di situ sudah saya jelaskan secara detail tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis correlative conjunction, tapi belum semuanya. Nah, di video ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Langsung saja ya, kita masuk ke bagian either or. Nah, either or. Apa itu either or? Sebelum kita melihat maknanya, kita akan melihat dulu kepada fungsi dari either or ini. The function of either or is to express alternatives or a choice between two and sometimes more. In other words, it is used when referring to a choice between two possibilities. Bagi kalian yang sudah menonton video yang pertama, kemarin kita belajar tentang both and, not only but also. Nah, dua correlative conjunction tersebut menyatakan bahwa ini dan ini gitu. Jadi yang dimaksud adalah dua subjek atau dua hal seperti itu yang dirujuk pada both and dan not only but also. Tetapi pada either or ini tidak dua-duanya. Jadi yang dimaksud ketika kita menggunakan either or ini adalah kita memilih salah satu dari dua pilihan. Kalau both and kan kita tidak memilih tapi kita dapat dua-duanya gitu. A dan B. Not only juga tidak hanya A tapi juga B. Berarti kan dua-duanya A dan B. Tapi kalau either or maka either A or B berarti maksudnya kalian harus memilih salah satu antara A atau B. Nah, in other words, dalam kata lain, it is used when referring to a choice between two possibilities. Jadi kita diminta untuk memilih salah satu dari dua hal atau dua kemungkinan. Oke, kita akan lihat langsung ke contoh kalimatnya. Examples, either you or Anita has to submit this proposal to Mr. Imran tomorrow. Maksudnya apa? Either you or Anita, entah itu kamu atau Anita harus mengumpulkan proposal ini kepada Tuan Imran besok. Berarti siapa yang akan mengumpulkan proposal ini ke Tuan Imran besok? Ya antara saya atau Anita, salah satu dari kami yang besok harus mengumpulkan proposal kepada Mr. Imran, salah satu dari kami. Kemudian contoh kedua, you can use either my bicycle or my motorcycle. Temanmu mau pergi ke suatu tempat, kemudian kamu menawarkan karena di rumah ada sepeda motor, kamu menawarkan you can use either my bicycle or my motorcycle. Pakai sepedaku atau motorku, seperti itu. Tapi pilih salah satu, kan enggak dua-duanya dibawa temenmu, enggak. Jadi pilih salah satu, sepeda aja atau motor aja. Contoh yang ketiga, either you do your homework or you will not pass the test. Nah, ini juga memilih salah satu. Jadi begini, entah apakah kamu itu mengerjakan PR-mu atau kau tidak akan
lulus tes. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bu? Maksud hubungannya mengerjakan PR dengan tes? Mungkin soal-soal yang mungkin akan diteskan besok itu ada pada soal-soal yang diberikan sebagai PR. Jadi, either you do your homework or you will not pass the test. Jadi, kalau kamu tidak mengerjakan PR-mu ya kamu nggak lulus tes gitu. Jadi kita harus pilih salah satu. Kamu ngerjain PR dan lulus, atau kamu tidak ngerjain PR dan tidak lulus, seperti itu. Jadi either you do your homework or you will not pass the test. Kemudian contoh nomor 4. In this game, you either win or lose. It depends on you. Pada permainan ini, entah kamu itu menang atau kalah. Itu tergantung padamu. Nah, milih kamu. Menang atau kalah. Nah, ini adalah fungsi dari either or. Jadi dia menghubungkan dua pilihan yang harus dibuat seperti itu, atau dua kemungkinan yang harus dipilih salah satu. Apa saja yang bisa digabungkan menggunakan either or? Sama seperti both and dan not only but also. Bisa noun dengan noun, noun phrase dengan noun phrase, adjektif atau kata sifat dengan kata sifat, kemudian ada juga verb dengan verb, dan aturannya sama, mereka pun harus setara. Jadi kalau kalian menggabungkan verb 1 ya dengan verb 1, verb 2 dengan verb 2, dan seterusnya. Contoh pada kalimat pertama itu you or Anita, berarti kamu atau Anita, itu dua-duanya noun. Kamu noun, Anita noun. My bicycle or my motorcycle. Sepeda atau motor itu noun dengan noun. Either you do your homework or you will not pass the test. Nah, dua-duanya itu yang dihubungkan itu ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Jadi setara gitu ya. Untuk yang kalimat 3 itu berarti apa? Clause ya, dia clause dengan clause atau klausa dengan klausa. Kemudian untuk contoh nomor 4, you either win or lose. Itu kata kerja dengan kata kerja. Verb dengan verb. Jadi harus setara. Nah, itu tadi pembahasan tentang either. Nah, sekarang bedanya ini ada n-nya, ada neither, pasangannya dengan nor. Jadi seperti either or tapi ada n di depannya. Neither berpasangan dengan nor. Sekarang kita akan lihat, sebelum kita bahas artinya, kita lihat dulu fungsinya untuk apa neither nor ini. Nah, neither nor function to make negative statements connecting items. It is used in sentences in negative sense. It means not this one nor the other, nor this nor that, not he nor she, etc. Nah, kalau pada either or itu kalian diminta untuk memilih salah satu. Kalau pada neither nor, jadi neither nor ini dia memiliki makna negatif. Ciri-cirinya ada pada kata n itu ya. N itu mungkin singkatan dari not. Jadi neither nor itu sendiri sudah memiliki arti negatif. Yang fungsinya menyatakan it means not this one nor the other. Maksudnya bukan yang ini, bukan juga yang itu. Jadi kalau pada either or itu kita memilih salah satu, pada neither nor itu kita tidak milih dua-duanya. Jadi tidak ada yang dipilih. Contohnya, neither Hanum nor Ihsan came to my party last night. Neither Hanum nor Ihsan means artinya tidak ada di antara Hanum atau Ihsan yang datang ke pestaku tadi malam. Hanum datang tidak ke pestaku tadi malam? Tidak. Ihsan juga tidak. Jadi neither Hanum nor Ihsan. Tidak ada di antara Hanum
ataupun Ihsan yang datang ke pestaku tadi malam. Jadi tidak ada dari dua-duanya itu. Kalau either tadi kan milih salah satu. Kalau neither nor itu tidak ada di antara dua-duanya. Contoh yang kedua itu. I bought neither shoes nor bags at the shopping center. Nah, apa yang saya beli di shopping center? Apakah saya membeli sepatu? Tidak. Apakah saya membeli tas? Tidak. Jadi I bought neither shoes nor bags at the shopping center. Maksudnya, walaupun di situ saya membeli, tapi karena ketemu dengan neither, maka akan menjadi negatif. Berarti saya tidak membeli sepatu maupun tas di shopping center. Begitu. Jadi tidak ada. Jadi dia tidak membeli sepatu juga tidak membeli tas, tidak beli dua-duanya seperti itu. Walaupun di bagian depan itu bunyinya I bought. Saya membeli, tapi karena ketemu dengan neither, di mana neither itu mengandung makna negatif, maka menjadi kalau diterjemahkan saya tidak membeli sepatu maupun tas di shopping center. Contoh yang ketiga. Luqman neither came nor called. Luqman neither came nor called. Maksudnya apa? Luqman itu ya tidak came, tidak datang, juga tidak menelpon. Jadi Luqman itu tidak datang, juga tidak menelpon saya, misalnya gitu. Jadi neither itu menyatakan negatif. Jadi kalau tadi either itu memilih salah satu, maka neither nor itu digunakan untuk menyatakan yang dua-duanya itu tidak kita pilih, tidak kita beli, tidak dilakukan seperti itu. Dua-duanya tidak. Nah, pada contoh yang pertama, neither Hanum nor Ihsan, Hanum dan Ihsan yang dihubungkan itu adalah kata benda. Kan orang dengan orang ya, kata benda, kata benda. Kemudian neither shoes nor bags yang dihubungkan sepatu maupun tas. Itu juga sama, noun dengan noun. Luqman neither came itu kata kerja bentuk kedua, nor called. Nah itu ada ed-nya juga, berarti dia kata kerja bentuk kedua. Harus setara. Noun, noun, adjective, adjective, verb 2 seperti itu. Nah, untuk pengerjaan pada either dan neither, either or dan neither nor, kita memiliki subject verb agreement. Apa itu yang dimaksud dengan subject verb agreement? Subject verb agreement adalah semacam kesepakatan gitu. Kalau subjeknya apa, kata kerjanya apa, kan begitu ya. Dulu di SMP mungkin kalian sudah pernah belajar itu tentang subject verb agreement. Dulu kalian pernah belajar seperti yang ada pada slide yang saya tunjukkan itu. Dulu di SMP kalian belajar kalau subjeknya itu I, you, we, they atau plural noun. Plural noun itu kata benda bentuk jamak, yaitu kata benda yang anggotanya lebih dari satu. I, you, we, they, kata benda bentuk jamak itu diikuti oleh verb 1, verb 1. Itu kalau kita bicara present tense ya. Tetapi kalau subjeknya he, she, it dan singular noun adalah kata benda tunggal, jadi satu. Kalau bingung gini, singular noun atau single yaitu kata benda yang jumlahnya cuma satu, contohnya kucing itu ya a cat, kucingnya satu. Sedangkan kalau plural noun, kucingnya lebih dari satu. My cats. Nah, ada S-nya gitu. Nah, itu disebut plural noun. Sedangkan kalau yang satu itu singular noun. Nah, he, she, it plus singular noun itu kata kerjanya verb 1 atau verb 1 yang diikuti oleh S atau ES. Itu ya, dulu yang di SMP kan kalian belajar gitu. Kemudian kalau untuk to be, you, we, they tambah plural noun itu diikuti oleh are. Sedangkan kalau I itu diikuti oleh am.
Sedangkan kalau subjeknya he, she, it plus singular noun atau kata benda bentuk tunggal, satu ya, berarti diikuti dengan is. Gitu ya di SMP dulu ya? Ya. Kemudian kalau you, we, they plural noun itu diikuti oleh were, sedangkan I diikuti oleh was. Untuk subjek he, she, it dan singular noun itu to be bentuk keduanya diikuti oleh was. Betul, was. Nah, ini adalah contoh subject verb agreement yang dulu kalian pelajari di SMP. Kenapa kita membahas ini? Karena ternyata subject verb agreement ini juga berpengaruh nantinya pada kata kerja yang digunakan pada correlative conjunction. Kita lihat apa hubungannya. Nah, ini hubungannya. Jadi, untuk correlative conjunction yang berupa not only but also, either or, dan neither nor, the verbs concord with the closest subject. Kata kerja yang mengikutinya, mengikuti atau harus setuju, harus subject verb agreement-nya itu harus cocok dengan subjek yang paling dekat atau mengikuti subjek yang terdekat dari kalimat tersebut. Bingung ya? Diingat-ingat ya, untuk not only but also, either or, dan neither nor, kata kerja yang mengikuti itu berdasarkan pada subjek yang terdekat. Contohnya, not only his wife, but also his sons are participating in the festival. Tidak hanya istrinya, tapi juga anak-anak lelakinya. Di situ bisa kita lihat anak laki-lakinya ada banyak karena di situ his sons. Setelah son ada s-nya. Oh, berarti anak laki-lakinya lebih dari satu. Are participating in the festival. Maka kita menggunakan kata kerja to be bentuknya mengikuti. Kalau tadi kan kalau kita lihat ya, saya balik lagi ke slide yang sebelumnya. Ya, kalau kita lihat pada di sini to be, kalau plural noun atau kata benda jamak, kata benda jamak lebih dari satu, maka dia akan diikuti oleh are. Nah, sama di sini sons itu lebih dari satu, maka diikuti oleh are. Sedangkan versi kalimat yang sama, tapi kita buat versi yang berbeda. Di situ ada not only his sons, kita balik ya, his sons-nya kita taruh ke depan, tidak hanya anak laki-lakinya, but also his wife is participating in the festival. Jadi tidak hanya anak laki-lakinya, tapi juga istrinya. Nah, karena dia istrinya punya cuma satu, his wife, maka kata kerja yang kita gunakan adalah is. Jadi kata kerjanya berubah ya, walaupun itu hanya kita balik saja, tapi kata kerjanya berubah. Kenapa berubah? Karena itu tadi, untuk not only but also, either or, dan neither nor, kata kerja yang digunakan itu harus mengikuti subjek yang terdekat. Nah, subjek yang terdekat dari verb ini, untuk kalimat pertama kan subjek yang terdekatnya his sons. Banyak, jadi kita pakai are. Sedangkan untuk yang kalimat kedua, subjek yang terdekat dari kata kerjanya adalah his wife. Satu, berarti kita pakai is. Seperti itu. Ini yang dinamakan subject verb agreement. Jadi mengikuti subjek, kata kerja yang digunakan mengikuti subjek yang terdekat. Itu berguna atau digunakan oleh not only but also, either or, dan neither nor. Nah, ini contoh yang lain. Either they or Teddy has to meet the teacher.
Either they or Teddy. Tadi saya bilang either itu milih ya. Jadi entah apakah itu they mereka atau Teddy mereka atau Teddy, salah satu dari mereka atau Teddy harus menemui guru, bapak atau ibu guru, harus menemui guru. Either they or Teddy has to meet the teacher. Nah, silakan kalian lihat, Teddy itu nama orang, satu orang, sehingga kata kerja yang digunakan plus S atau ES. Jadi, has to meet the teacher. Sedangkan untuk contoh yang berikutnya itu di bawahnya, dibalik, either Teddy or they. They itu kan mereka, berarti jamak atau banyak. Sehingga kata kerja yang digunakan adalah have to, bukan has to. Meet the teacher gitu. Jadi either Teddy or they have to meet the teacher. Jadi kata kerja mengikuti subjek yang paling dekat dengan kata kerja tersebut. Contoh berikutnya yang pakai neither. Neither my friends nor my teacher is laughing at me. My teacher itu satu orang, gurunya cuma satu, sehingga kita pakai is, laughing at me. Neither my teacher nor my friends. Nah, kalau ini subjek yang terdekat adalah my friends. My friends ada banyak, sehingga kita pakai are laughing at me. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat artinya, itu kalimat yang atas sendiri itu, either they or Teddy has to meet the teacher. Salah satu dari mereka atau Teddy harus menemui bapak atau ibu guru. Salah satu, either Teddy or they have to meet the teacher. Salah satu dari Teddy atau mereka harus menemui bapak atau ibu guru. Saya ingatkan sekali lagi, either or itu memilih salah satu. Sedangkan neither my friends nor my teacher is laughing at me artinya tidak ada dari temanku atau guruku yang menertawakanku. Jadi mereka semua baik. Tidak ada dari temanku atau guruku yang menertawakanku. Jadi temanku tidak ada yang menertawakanku, bapak atau ibu guru pun tidak menertawakanku. Seperti itu. Jadi tidak ada dari temanku atau bapak ibu guru yang menertawakanku. Dua-duanya tidak. Itu kalau neither nor. Oke. Nah, untuk both and itu pengecualian. Jadi dia berbeda dari tiga temannya yang lain. Kenapa? Karena kalau untuk both and, the verb in this correlative conjunction is always plural, selalu jamak. Dia selalu jamak. Jadi apapun subjek yang terdekat, dia akan selalu menggunakan kata kerja bentuk jamak. Begitu. Contohnya, both Farah and Rudy are in the garden. Both Farah and Rudy are in the garden. Sebelah kata are itu kan Rudy. Kalau menurut aturan not only, either or, neither nor, itu kan setelah Rudy berarti is ya. Tapi di sini tidak. Both and itu semua kata kerja yang digunakan adalah kata kerja jamak. Jadi semua menggunakan bentuk jamak. Kenapa? Karena artinya seperti ini. Both Farah and Rudy. Farah dan Rudy. Farah dan Rudy itu berarti dua orang kan ya. Maka kata kerja yang digunakan adalah are. Both the cats and the dogs eat on the same place. Nah, kucing dan anjing itu makan di tempat yang sama misalnya. Jadi cats and the dogs, kucing dan anjing. Nah, kata kerja yang digunakan untuk both and ini selalu dalam bentuk jamak. Jadi yang digunakan adalah are, were, dan verb 1 tanpa tambahan s atau es. Ini yang dinamakan atau yang disebut sebagai subject verb agreement dalam hubungannya dengan correlative conjunction. Nah, ini ada lagi nih, ini juga perkecualian, tapi pengecualian ini digunakan untuk not only but also. Inversion. Apa itu inversion? Inversion means an irregular sentence order and is used to emphasize the event usually beginning with a negative. Jadi inversion adalah
irregular. Jadi bentuk kalimat, sentence order atau urutan kalimat yang tidak baku atau tidak reguler, tidak tidak biasa. Begitu. Urutan kalimatnya tidak biasa, biasanya used to emphasize, digunakan untuk menekankan bahwa event usually beginning with a negative. Jadi biasanya event tersebut dimulai dengan kata not only, seperti itu. Jadi not only dulu di depan, not only-nya taruh di depan. Ketika not only itu ditaruh di depan, maka dia akan menggunakan susunan kalimat inversion, yaitu susunan kalimatnya agak balik sedikit gitu ya. Contohnya, nah, kalau contoh yang biasa, yang bentuknya reguler, itu adalah Amy not only treated me, but also sent me a gift. Jadi, Amy tidak hanya mentraktirku, tapi juga memberiku hadiah. Amy not only treated me, but also sent me a gift. Itu bentuk yang reguler, yang biasa. Nah, bentuk inversionnya kita taruh not only di depan. Not only ditaruh di depan. Jadi, not only did Amy treat me, but also sent me a gift. Nah, kalau kalian lihat, itu tiba-tiba ada kata did muncul di kalimat yang kedua. Itu yang disebut sebagai bentuknya dia inversion atau tidak lumrah gitu ya, tidak biasa, tidak lumrah. Kok ada did keluar di situ? Ya. Jadi kata did itu kenapa kok dia keluar di situ? Itu fungsinya untuk memberi penekanan saja. Jadi memberi penekanan bahwa Amy itu tidak hanya traktir aku loh, tapi juga memberiku hadiah. Jadi dia menekankan event itu. Ketika dia mau membuat penekanan, dia menggunakan kata kerja bantu untuk membantunya memberi penekanan itu tadi. Did itu adalah kata kerja bantu. Nah, efek ditambahkannya did di depan itu kata treatnya lihat dibandingkan dengan kalimat yang pertama itu bunyinya treated. Sedangkan di bawah itu bunyinya treat. Maksudnya treated itu kan kata kerja bentuk kedua, Nah, kata kerja bantu dari bentuk kedua adalah did. Nah, ketika did itu sudah ditulis sebagai did gitu, maka treated-nya berubah menjadi treat saja. Karena bentuk keduanya sudah ditandakan di kata did. Not only did Amy treat me, but also sent me a gift. Nah, bagian belakang tidak ada perubahan. Sent, tetap bentuk kedua. Hanya bagian depan saja. Dia kan aslinya bentuk keduanya itu treated, tapi kemudian dipecah menjadi did dan treat. Seperti itu. Treat itu kan verb 1, tapi diberi keterangan did di depannya. Jadi did itu menandakan verb 2. Ini yang disebut sebagai bentuk inversion. Begitu. Agak susah ya? Tidak apa-apa, nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, kita lihat contoh yang di bawahnya. Nah, kalau itu Bu, itu kan not only-nya sudah di depan. Iya. Kok reguler? Iya. Jadi untuk contoh kalimat di bawahnya, not only I enjoy spending time with him, but also I feel safe with him. Itu bentuknya masih reguler. Karena reguler karena apa? Itu setelah not only I langsung ya, enjoy seperti itu. Enjoy adalah verb 1 tanpa S atau ES. Nah, yang inversionnya, bentuk inversionnya karena saya ingin menekankan pada kata bahwa saya itu benar-benar menikmati menghabiskan waktu dengannya, maka karena saya ingin menekankan pada event itu, maka saya keluarkanlah kata kerja bantunya, yaitu do. Not only do I enjoy spending time with him, but also I feel safe with him. Bagian belakang tetap. Nah, Bu itu kok do, kok yang tadi kok did? Ya, kita lihat dari kata kerja asli yang kita gantikan. Kalau tadi kata kerja aslinya kan treated, verb 2.
Nah, kata kerja bantu untuk verb 2 adalah did, sehingga kita tambahkan did, kemudian treat-nya menjadi bentuk biasa, treat. Not only did Amy treat, seperti itu. Nah, pada kalimat yang berikutnya, not only I enjoy, enjoy di situ adalah bentuk verb 1, dia tidak pakai S atau ES, jadi hanya verb 1 saja, tanpa S atau ES. Verb 1 tanpa S atau ES itu kata kerja bantunya adalah do. Sehingga keluarlah do di situ. Not only do I enjoy spending time with him, but also I feel safe with him. Nah, ini adalah bentuk inversion dari kalimat yang di atasnya. Nah, kalau kalian masih bingung, itu tadi kok asalnya kok do, does, oh itu did ya, verb 2, I'm sorry. Itu harusnya bukan garis miring, tapi did untuk verb 2. Jadi untuk verb 1 yang tanpa S atau ES, maka auxiliary itu kata kerja bantu. Kata kerja bantu untuk bentuk inversinya adalah verb 1 itu do, verb 1 plus S atau ES itu does, verb 2 itu did, nah itu saya rawat ya, garis miring itu did. Did, kemudian kalau pada kalimat itu menggunakan to be, is, am, are, was, were, maka sama. Maksudnya tidak diganti do, does, did, tapi sama. Contohnya, Tom is not only handsome, but also clever. Tom itu tidak hanya ganteng, tapi juga tampan. Tidak hanya ganteng, tapi juga pintar. Nah, maka bentuk inversinya adalah not only is Tom handsome, but also clever. Nah, kita lihat di situ, kata kerja bantu yang dikeluarkan adalah masih sama. Jadi, tadi pada kalimat awalnya menggunakan Tom is not, is ya. Maka di situ not only is Tom handsome, but also clever. Not only is Tom handsome, but also clever. Jadi tetap kalau is, am, are, was, were, maka tetap tidak diganti do, does, did. Do, does, did digunakan jika do itu untuk menggantikan kata kerja bentuk verb 1 yang tanpa S atau ES. Does itu digunakan untuk ketika kata kerja yang digunakan itu verb 1 ada S atau ES-nya. Dan did itu jika verb yang digunakan adalah verb 2. Itu namanya auxiliary atau kata kerja bantu. Oke. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang bagian kedua dari correlative conjunction. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu kalian dalam memahami materi correlative conjunction. Selalu tidak lupa saya sarankan untuk kalian bisa browsing sendiri di internet apabila kalian masih bingung dengan penjelasan saya. You can always browse di internet and find your own knowledge, cari pengetahuan baru di sana. Atau kalian juga bisa belajar pada buku di modul kalian yang kalian punya. Silahkan kalian pelajari teorinya di situ, kemudian kerjakan latihan-latihannya supaya kalian lebih memahami materi yang saya sampaikan. Lagi, kalau kalian masih bingung, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan menghubungi saya. You can always chat me privately, Japri, atau you can discuss it in WhatsApp group, di grup kelas ya. Okay, thank you so much for your time and attention. See you again in our next video. Have a good day.